Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, para hadirin kaum muslimin dan muslimat, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan hingga pada kesempatan di subuh hari ini. Sungguh atas nikmat dari Allah lah kita mampu melangkahkan kaki kita dengan mudah mendatangi rumah Allah untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat subuh berjamaah. Kita memohon dan berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mudahkan kita untuk senantiasa istiqomah dalam ketaatan, dalam meraih keridhoannya dan mendapatkan ampunannya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima, mencatat setiap amalan yang kita lakukan sebagai amal soleh. Salawat dan salam marilah kita juga senantiasa memperbanyak untuk membacanya kepada junjungan kita, Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang selalu setia mengikuti jejak sunnahnya hingga hari kiamat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan berita gembira. Beliau bersabda, "Faman kana aktsaruhum 'alayya sholatan, kana aqrabahum minni manzilatan." Orang yang paling banyak bersolawat kepadaku, maka dialah orang yang paling dekat kedudukannya denganku. Mudah-mudahan dengan kita memperbanyak sholawat, Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita menjadi orang-orang yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kelak di hari kiamat nanti. Para hadirin yang berbahagia, insyaallah pada kesempatan di subuh hari ini kita akan sama-sama mengkaji tentang keutamaan puasa. Kira-kira penting gak Pak? Kita perlu mengetahui keutamaan puasa. Apa alasannya? Masya Allah. Yang lain? Ini perlu kita pahami Pak. Dalam menimba ilmu, kita perlu mengetahui tujuannya buat apa, supaya kita dalam belajar itu bisa fokus. Banyak orang duduk belajar tapi kosong tatapannya. Kenapa? Karena gak ada tujuan yang pengen dia dapat. Tapi ketika dia ada tujuan, dia bakal simak. Oh ini, oh begitu, oh ternyata seperti ini, agar dia bisa sampai pada tujuan yang dia inginkan. Jadi Masya Allah, untuk menambahkan keimanan, menambahkan keilmuan, apalagi Pak? Yang ibu-ibu juga silakan. Sehat, Masya Allah, Barakallah, sabaran, sehat. Iya, ilmu itu banyak manfaatnya Pak. Kata ulama, siapa yang pengen akhirat, belajar, cari ilmu. Siapa yang pengen dunia, belajar, cari ilmu. Nah, tujuan kita untuk mengetahui keutamaan puasa agar kita menganggap puasa itu sebagai kebutuhan. Karena kalau orang sudah menganggap puasa itu kebutuhan Pak,
mau seberat apapun aktivitas dia dalam suatu hari. Bahkan sekalipun dia terlambat untuk bangun sahur, nggak ada kata untuk nggak puasa, karena dia butuh. Namun banyak orang yang padahal sahur banyak makannya, aktivitas kagak berat-berat amat, tapi baru siang udah kayak orang, kayak ikan kekurangan air. Betul nggak Pak? Menganggap puasa berat, sulit. Kenapa? Karena yang seperti ini biasanya menganggap puasa sebagai hanya kewajiban, nggak menganggap puasa sebagai kebutuhan. Dan orang yang menganggap puasa hanya sebagai kewajiban akan menjadi beban ketika dia melaksanakannya. Berat Pak, sulit. Tapi ketika menganggap puasa sebagai kebutuhan, insya Allah bagaimanapun dia akan tetap melaksanakannya. Makanya ketika kita mengungkapkan, kita mengkaji, kita membahas keutamaan-keutamaan puasa, maka kita semakin sadar kalau diri kita ini butuh untuk apa Pak? Untuk puasa. Baik, biar semangat nih. Kadang orang juga menganggap kalau puasa itu bikin lemes. Tapi yang demikian itu tidak menghalangi diri untuk berbuat kebaikan. Dan jangan beralasan tidurnya orang yang puasa juga ibadah. Terus jadi apa Pak? Tidur melulu. Memang benar, ibadah puasa ini berbeda dengan ibadah yang lain. Apa bedanya? Ini ibadah bisa dikerjain sambil tidur. Betul gak Pak? Ini ibadah bisa dikerjain sambil tidur. Tapi bukan berarti dari subuh sampai mau maghrib kerjaannya tidur aja. Tidak seperti ini. Kita melihat ada contoh-contoh yang baik dari para ulama. Salah satunya seorang ulama bernama Muhammad bin Idris yang dikenal dengan Imam siapa? Imam Syafi'i. Beliau Pak di bulan Ramadan menghatamin Al-Quran berapa banyak? Ayo Pak. Ini orang-orang yang gak mau riak nih, gak mau jawab. 60 kali. Bayangin Pak, 1 bulan hatamnya 60 kali. Berarti sehari berapa kali? 2 kali. 2 apa? 2 juz. Apa 2 baris? 2 kali hatam. Seorang ulama bernama Muhammad bin Idris. Beliau bisa. Sebetulnya juga kita bisa. Dan puasa tidak menghalangi beliau dari kebaikan. Begitu juga para sahabat Pak. Dahulu para sahabat di bulan Ramadan mereka melakukan peperangan yang pertama kali terjadi dalam sejarah Islam, disebut dengan Perang Badar. Dan sejatinya kita pun saat ini sedang berjihad. Karena orang yang menuntut ilmu dalam syariat Islam dianggap sebagai orang yang berjihad. Namun memang yang kita jihati, yang kita lawan bukan musuh. Siapa yang kita lawan Pak? Hawa nafsu. Memang paling enak habis tidur habis subuh itu tidur, apalagi habis makan sahur. Tapi subhanallah Pak, kita ini orang-orang yang dimudahin sama Allah untuk mendapatkan kebaikan di subuh hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala limpahkan banyak kebaikan untuk kita. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan keutamaan, ini biar makin semangat lagi. Sebetulnya kita lagi ngumpul di mana ini Pak, Bu? Masya Allah. Di masjid Miftahul Jannah. Ayo ibu-ibu, kita ngumpul di mana ini Bu? Rumah Allah. Bapak-bapaknya.
Apa? Pak Bu, sebetulnya kita sekarang ini lagi berkumpul di taman dari taman-taman surga. Ini taman surga. Jangan kita anggap duduknya kita di sini hal yang biasa. Ini taman surga. Siapa yang bilang? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila kalian melewati taman dari taman-taman surga, maka jangan kalian berlalu begitu saja, tapi ikutlah di sana. Nimbrung kalau kata orang. Ikut di sana. Lalu sahabat yang dikasih tahu sama Nabi bertanya, wahai Rasulullah, apa itu taman dari taman-taman surga? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, halaqatu dzikri, perkumpulan orang yang membahas ilmu agama. Ini taman dari taman-taman surga. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di taman surga ini, kelak Allah jadikan kita juga bisa berkumpul lagi di taman surga akhirat nanti. Baik Bapak dan Ibu, ini kalau subuh nggak tanya jawab biasanya tidur nanti. Makanya saya bikin tanya jawab. Sebenarnya kita puasa mau ngapain sih Pak? Kenapa bapak-bapak sama ibu-ibu puasa? Perintah Allah. Apalagi? Dapat pahala. Oh, Masya Allah. Karena Allah, ya, perintah Allah karena puasa. Dan sekali lagi Pak Bu, seperti yang tadi disampaikan di awal, kalau kita hanya menganggap puasa ini perintah Allah, kalau kita menganggap puasa ini hanya kewajiban yang harus kita laksanakan, maka dikhawatirkan dari hal tersebut akan menjadi beban buat kita. Namun hendaknya kita menganggap puasa itu sekali lagi sebagai kebutuhan yang kita harapkan, kebutuhan yang kita inginkan, karena banyak sekali keutamaan-keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk orang-orang yang berpuasa. Salah satunya, kata Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, barang siapa berpuasa di jalan Allah, ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillahi ta'ala, tidaklah seorang hamba berpuasa di jalan Allah karena Allah, baik itu puasa sunnah ataupun puasa wajib, illa ba'adallahu bidzalikal yaum wajhahu 'anil nari sab'ina kharifa. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan puasa itu akan jauhkan dirinya dari siksaan api neraka sejauh perjalanan 70 tahun lamanya. Bayangkan Pak, satu hari berpuasa, entah itu puasa wajib, entah itu puasa sunnah yang dilakukan oleh seseorang, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan dirinya dari api neraka sejauh perjalanan 70 tahun lamanya. Ini baru satu hari. Bayangkan bagaimana jika kita berpuasa satu bulan. Tentu kita sangat menginginkan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat. Dan ini kemuliaan yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang berpuasa. Bahkan dalam riwayat yang lain, Nabi SAW mengatakan,
bahwa orang yang paling lama laparnya, paling lama hausnya kelak di hari kiamat adalah orang yang paling banyak kenyang ketika di dunia. Maksudnya apa orang yang banyak kenyang, Pak, Bu? Orang yang jarang puasa. Orang yang jarang puasa, banyak kenyang, kelak di hari kiamat jadi orang yang paling lama nahan lapar dan haus. Dan kondisi di sana jauh lebih berat. Di dunia kalau kita kepanasan, ada tempat untuk berteduh. Kalau terlalu panas, kita bisa mandi untuk mengademkan diri. Tapi di hari kiamat, jangankan air untuk mengademkan diri, sekedar naungan agar kita bisa menghindar dari panasnya matahari saja tidak ada, kecuali naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang paling sebentar nahan lapar dan haus ketika di hari kiamat, orang yang paling sebentar nahan lapar dan haus adalah orang yang paling banyak berpuasa. Maka bersyukur kita kepada Allah. Tahun ini Allah Subhanahu wa ta'ala panjangkan usia kita sehingga bisa sampai kepada bulan Ramadan, berlatih agar kita terbiasa melakukan puasa. Kemudian orang yang berpuasa akan mendapatkan kemuliaan yang lain dari Allah kelak di hari kiamat, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menyediakan pintu khusus. Allah sediakan pintu khusus di dalam surga yang hanya boleh dilewati oleh orang-orang yang berpuasa, disebut dengan pintu Rayyan. Di surga ada pintu disebut dengan pintu Rayyan, dan yang lewat pintu tersebut untuk masuk ke dalam surga hanyalah orang-orang yang berpuasa. Pintu surga ada berapa, Pak? Gak tahu, Ustaz, saya belum pernah ke sono. Ya sama, gak ada yang pernah ke sono. Tapi kita pernah dikabarin sama Nabi. Berapa, Bu? 7, Masya Allah. Masya Allah. Ada berapa? Ada 5 apa ada 7? 5. Ibu-ibu jawab 5, bapak-bapak 7. Yang benar 8. Yang benar 8. Karena pernah sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang pintu surga. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab ada 8. Dan tiap-tiap orang akan dipanggil lewat pintu yang khusus dengan ibadah yang dia suka laksanakan. Ada orang dipanggil lewat pintu sholat, ada orang dipanggil lewat pintu zakat, lewat pintu jihad, dan pintu-pintu ibadah yang lain. Dan di antara 8 pintu tersebut ada 1 pintu khusus buat orang puasa. Ada pintu khusus buat orang puasa. Tadi namanya apa? Pintu Rayyan, Masya Allah. Lalu sahabat Abu Bakar bertanya, ada gak orang yang dipanggil dari seluruh pintu surga tersebut? Kata Nabi SAW, ada. Dan saya berharap engkau, wahai Abu Bakar, termasuk orang yang dipanggil dari 8 pintu surga. Dan Nabi juga mengabarkan siapa yang habis berwudu kemudian mengucapkan doa. Gimana doa habis wudu? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah bukakan pintu-pintu surga untukmu.
Dan pintu-pintu surga tersebut rame Pak, penuh, orang antri. Karena yang masuk itu manusia dari zamannya Nabi Adam sampai orang yang terakhir dilahirkan, penuh. Tapi ada pintu khusus buat orang yang berpuasa. Maka kelak di hari kiamat ada yang memanggil, mana orang yang berpuasa? Mana orang yang berpuasa? Mereka yang pernah puasa berdiri. Lalu mereka pun dipersilakan masuk ke dalam surga lewat pintu Rayyan. Dan apabila pintu Rayyan telah dimasuki oleh orang-orang berpuasa, ditutup sama Allah, nggak ada lagi yang boleh masuk lewat pintu. Maka kita harus semangat Pak dalam berpuasa. Jangan jadikan puasa itu alasan kita untuk bermalas-malasan. Jangan jadikan puasa menghalangi diri kita dari berbuat kebaikan. Saya ingin tanya Pak sama Ibu, apakah mungkin orang yang pengen dapat kesenangan dunia bisa dia dapati kalau dia cuma menjadi orang yang bermalas-malasan saja? Bisa gak? Gak bakalan bisa. Kalau orang pengen senang, gampangnya kalau orang pengen dapat uang harus ngapain? Usaha, kerja. Kalau pengen banyak, kerja keras. Ini dalam perkara dunia. Maka bagaimana orang mengharapkan surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi? Bagaimana orang mengharapkan kenikmatan-kenikmatan surga yang saking luar biasanya nggak bisa dibayangin Pak, saking luar biasanya nggak bisa dibayangin. Bagaimana orang bisa mendapatkan kenikmatan tersebut kalau dia ibadahnya malas-malasan? Maka hendaknya kita ketika berpuasa perbanyak amalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih di bulan Ramadan ini. Dalam kitab Lataiful Ma'arif, seorang ulama bernama An-Nakhai rahimahullah berkata, berpuasa satu hari di bulan Ramadan lebih baik dari berpuasa 1000 hari di luar Ramadan. Begitu juga kata beliau, satu kali baca tasbih. Gimana baca tasbih? Subhanallah sekali lebih baik daripada baca tasbih 1000 kali di luar bulan Ramadan. Satu rakaat sholat di bulan Ramadan pahalanya lebih besar dari sholat 1000 rakaat di luar Ramadan. Maka kita perbanyak ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan. Udah 3 keutamaannya. Yang pertama langsung nguap, ilmunya langsung nguap. Apa yang pertama tadi Pak? Apa ya yang tadi pertama? Pintu surga. Yang kedua dijauhkan dari api neraka sejauh 70 tahun. Ini harus kita ingat, ulang lagi, diingat-ingat supaya kita termotivasi untuk selalu berpuasa. Yang kedua, orang yang banyak puasa nanti di hari kiamat paling sebentar nahan lapar dan haus. Yang ketiga, pintu Rayyan, Masya Allah. Yang keempat, kata Nabi SAW, orang yang berpuasa akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan bau mulutnya, kata Nabi SAW, bau mulutnya orang yang berpuasa di sisi Allah lebih wangi daripada minyak kasturi. Saya pernah deketin orang berpuasa, nggak kayak gitu bau mulutnya Pak.
Nah ini kalau orang belajar tapi nggak didampingi nama guru, asal dipahami begitu aja. Katanya orang puasa bau mulutnya enak. Coba saya tes. Terus ini kamu coba napas. Ya beda. Bukan seperti itu cara memahaminya. Minyak kasturi adalah minyak wangi yang paling enak. Memang nggak semua orang suka. Tapi minyak kasturi ini kata para ulama adalah minyak kasturi yang ada di akhirat, di mana setiap kenikmatan di akhirat pasti disukai sama manusia. Terkadang Pak, Bu, Allah menyebutkan kenikmatan surga dengan nama yang mirip dengan apa yang ada di dalam dunia. Ada beberapa kenikmatan surga yang namanya sama seperti nama kenikmatan di dunia. Contohnya buah-buahan. Ada yang tahu nggak buah apa yang ada di surga yang Allah sebutkan? Apa Bu, Pak? Buah tin, buah huldi, bukan? Masa buah huldi? Bukan buah huldi. Buah apa Pak? Ada anggur, ada pisang, ada delima, betul. Bahkan ada korma Pak. Kata Nabi SAW, korma di surga sama korma di dunia beda. Korma di surga satu butirnya Pak, satu bijinya segede satu tempayan. Bayangin, tempayan buat makan orang 5. Ya bukan piring tapi tempayan. Biasa buat makan kurang lebih 5-7 orang. Itu gedenya satu biji korma. Dan Nabi mengatakan putihnya lebih putih daripada salju, manisnya lebih manis dari madu, lembutnya lebih lembut daripada buih. Sekarang Pak, pernah gak kita nemuin korma warnanya putih? Gak ada. Paling korma yang kita temuin warna apa? Yang paling banter coklat. Padahal banyak ya, ada warna kuning, ada warna merah, ada warna hijau. Tapi di surga kormanya berwarna nggak kita temukan. Ini kenikmatan-kenikmatan yang Allah sediakan di surga punya nama mirip dengan nama di dunia, tapi tentunya setiap orang suka. Salah satunya tadi yang disebutkan oleh Nabi tentang orang yang berpuasa, bau mulutnya itu lebih wangi daripada minyak kasturi. Dan ini nanti kejadiannya di alam akhirat. Kelak di akhirat Pak, orang yang ketika dibangkitkan sama Allah, mulutnya mengeluarkan aroma wangi, itu tanda kemuliaan yang Allah berikan untuknya, agar orang-orang tahu bahwa dia adalah orang yang baik. Dan itu didapat karena dia melaksanakan puasa ketika di dunia. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, kata Nabi SAW, man shoma yawman ibtigha'a wajhillah khutima lahu bihi dakhalal jannah. Barang siapa, kata Nabi SAW, berpuasa dalam rangka mencari ridho Allah. Siapa yang berpuasa karena ingin mendapatkan ridho Allah, kemudian Allah takdirkan dia wafat, meninggal dalam keadaan berpuasa. Apakah di sini ada Pak, Bu, yang kerabatnya, keluarganya atau saudaranya meninggal dalam keadaan puasa? Ada Pak? Kalau ada boleh tunjuk tangan. Ya saudara nggak apa-apa Pak. Saudara nggak apa-apa. Ada? Memang kenapa Pak Ustadz? Kalau misalnya ada orang meninggal dalam keadaan puasa, kita simak sabda Nabi SAW. Barang siapa berpuasa dalam rangka mencari ridho Allah, lalu dia meninggal saat itu dalam keadaan puasa, dakhalal jannah, pasti masuk surga.
pasti masuk surga. Siapa di sini yang ingin meninggal dalam keadaan puasa, Pak? Ada gak? Ada ya? Insya Allah kita semua ingin meninggal dalam keadaan puasa. Ini kabar gembira. Berarti orang yang meninggal dalam keadaan puasa itu adalah tanda dari tanda-tanda husnul khotimah. Ada seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dalam keadaan berpuasa. Ada yang tahu gak siapa namanya? Salah satu khalifah, Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Pada malam Kamis beliau bermimpi. Pada saat itu beliau sedang dikepung. Beliau dikepung. Dan itu telah dikabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya sahabat Utsman bin Affan akan terfitnah, sehingga beliau dizolimi. Pada malam Kamis beliau bermimpi bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Utsman, wahai Utsman, kalau kamu mau, engkau akan ditolong oleh Allah dan kamu menang. Orang-orang yang menzolimumu akan kalah. Tapi kalau kamu mau bersabar, besok, kata Nabi, besok kamu berbuka sama saya. Besoknya berarti hari apa, Pak? Oh, hari Jumat. Ini malam Kamis, berarti besoknya tidurnya kelamaan kalau Jumat. Besoknya Kamis. Kalau kamu mau bersabar, kamu akan berbuka bersama. Maka kata Utsman, wahai Rasulullah, saya mau bersabar. Tepat di hari Kamis beliau berpuasa. Menjelang sore, orang yang mengepung rumah Utsman ada yang masuk ke dalamnya, kemudian membunuh Utsman bin Affan. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Qutila Utsmanu mazluman." Utsman akan terbunuh syahid dan beliau dalam keadaan dizolimi. Maka beliau pun berbuka bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kemuliaan, Pak. Maka jangan kita ketika puasa takut capek, takut lemes. Enggak. Kerjakan yang kita bisa kerjakan. Lakukan kebaikan yang bisa kita lakukan. Kalau misalnya Allah berkehendak kita meninggal dalam keadaan puasa, itu kenikmatan yang luar biasa. Semua yang kita dengarkan tadi, Pak, dari keutamaan puasa, dari dijauhkan dari api neraka, jadi orang yang sebentar menahan lapar dan haus di hari kiamat, mendapatkan pintu Rayyan, kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala akan dijadikan bau mulutnya lebih wangi daripada minyak kasturi. Dan siapa yang meninggal dalam keadaan puasa pasti masuk surga. Ini semua, Pak, bukan cuma puasa di bulan Ramadan, tapi semua puasa yang dilakukan itu mendapatkan keutamaan tadi. Terlebih di bulan Ramadan. Semua yang tadi kita sebutkan ada di bulan Ramadan, ada di puasa bulan Ramadan, plus tambahan lagi. Apa tambahannya? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan, karena keimanan. Apa artinya karena keimanan? Karena dia yakin itu perintah Allah yang harus dia laksanakan. Jadi bukan karena itu rutinitas tahunan, bukan karena nggak enak malu sama tetangga kalau nggak puasa, bukan takut dimarahin sama orang tua, tapi mau ada orang puasa nggak puasa dia tetap puasa. Nggak ada urusan sama orang lain karena urusan dia dengan Allah dalam puasa. Mau dalam lingkungannya itu nggak ada yang puasa, dia tetap puasa. Ini namanya berpuasa karena iman, wahtisaban, dan mengharapkan pahala dari Allah. Dua syarat. Siapa
yang berpuasa di bulan Ramadan karena keimanan dan mengharapkan balasannya hanya dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kita ini butuh gak sih Pak sama ampunan? Sangat. 11 bulan sebelum Ramadan banyak kesalahan, banyak kekhilafan, banyak kekurangan yang kita lakukan, baik kita tahu atau tidak tahu, baik kita sadar atau tidak sadar. Maka bayangkan Pak dan Ibu, bagaimana sekiranya ketika kita dibangkitkan oleh Allah kelak di hari kiamat, dan ketika Allah Subhanahu wa taala menimbang amal kebaikan kita dengan amal keburukan kita, ketika Allah timbang, Allah datangkan kebaikan kita, dan ternyata timbangan keburukan kita kosong. Ternyata timbangan keburukan kita kosong. Betapa bahagia diri kita saat itu. Dan boleh jadi kita bakalan bertanya, ya Allah, kenapa timbangan keburukan saya bisa kosong? Boleh gak nanya kayak gitu Pak? Udah gak usah nanya, diem aja. Kan kalau udah dapat baik kan diem aja. Kadang orang kalau penasaran, saking penasarannya dia bertanya. Boleh Pak kita tanya, karena mungkin kita menyadari ketika di dunia banyak kesalahan. Tapi kenapa nih timbangannya kosong? Bukan pengen didatangkan keburukannya, cuma pengen tahu. Karena dalam satu riwayat lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan ada orang tua masuk surga sama Allah ditinggiin dudukannya, dikasih surga yang gak main-main, surganya tinggi Pak. Dan orang tua ini bingung karena dia merasa ketika di dunia amal ibadahnya biasa-biasa aja. Dia bingung kok bisa dapat surga yang tinggi, hingga akhirnya dia bertanya kepada Allah, ya Allah, bagaimana ini bisa terjadi kepadaku? Apa kata Allah? Ini disebabkan doa yang dipanjatkan oleh anakmu agar kesalahanmu diampuni. Dia nanya. Boleh kita tanya. Bayangkan kalau dikatakan oleh Allah kepada kita, dosamu diampuni karena engkau orang yang berpuasa. Puasa di bulan Ramadan Pak akan menghapus dosa-dosa yang telah lalu. Makanya ketika Lebaran, sebagian ulama mengatakan hari ini 1 Syawal, Lebaran Idul Fitri, banyak orang yang keadaannya sama seperti bayi yang baru dilahirkan. Maksudnya apa Pak? Gak ada dosa, bersih. Nah, kita harus semangat dalam melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ringankan kita, mudahin kita untuk bisa puasa penuh 1 bulan di bulan suci Ramadan ini. Dan yang terakhir Pak Bu, perlu saya sampaikan bahwa ternyata keutamaan tadi yang kita sebutkan bisa-bisa gak kita dapati. Bisa-bisa gak kita dapati kalau puasa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Waduh, khawatir juga berarti. Lantas bagaimana caranya supaya puasa kita diterima sama Allah? Para ulama bersepakat ada 2 syarat. Ada 2 syarat agar puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan 2 syarat ini juga menjadi syarat untuk ibadah-ibadah yang lain agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, harus ikhlas. Gak boleh riya. Betul-betul kita laksanakan ikhlas. Ikhlas itu apa? Karena Allah. Kita jadikan Allah satu-satunya tujuan dalam ibadah. Itu ikhlas. Yang paling utama karena Allah. Yang kedua syaratnya adalah al-ittiba. Yang pertama ikhlas,
yang kedua ittiba. Ittiba itu artinya sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Amalan yang dikerjakan sesuai dengan tuntunan Nabi nih Pak, sesuai dengan tuntunan Nabi, tapi nggak ikhlas, diterima nggak sama Allah? Nggak akan diterima. Begitu juga amalan yang udah ikhlas, tapi nggak sesuai dengan tuntunan Nabi, diterima nggak? Nggak juga. Contohnya gimana? Ada orang ketika puasa berbuka, kapan waktu berbuka? Maghrib, kata dia. Berbuka di waktu maghrib itu puasanya orang-orang biasa. Saya berbuka nanti habis taraweh. Ini orang beriman nih, puasanya sampai habis taraweh. Bener apa enggak orang kayak begini? Diterima nggak puasanya? Nggak akan diterima. Kenapa nggak diterima? Nggak sesuai. Nabi azan maghrib buka, ini orang sampai taraweh. Katanya kuat. Nggak main nggak kuat dalam ibadah. Tapi dalam ibadah yang ditakar itu ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima seluruh rangkaian ibadah kita di bulan Ramadan ini menjadi amal saleh yang Allah lipat gandakan pahalanya dengan besar, dan Allah jadikan kita hamba-hamba yang Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan dari siksaan api neraka, dan Allah masukkan kita semua ke dalam surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa kita bahas pada kesempatan di subuh hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita simak tadi menjadi ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat, yang menjadikan kita semakin mudah untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih banyak atas perhatiannya, dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Yang benar datangnya dari Allah, dan yang salah datangnya dari saya pribadi, dan saya memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.